Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Sakaria dan Ibu juga jemaat, saya bisa sharing firman Tuhan di tempat ini. Nama saya adalah Christian Tatuo. Kalau lihat dari ini pasti bukan orang Jawa atau saya berasal dari paling selatan, paling utara, yaitu di Kepulauan Sangihe Talaut. Tapi kalau dibilang orang, saya bilang saya orang Papua. Kenapa? Karena saya lahir di Sorong, dibesarkan sampai SMA di Sorong, bahkan keluarga masih di Sorong. Kemudian saya ke Petra Universitas di Surabaya dan kemudian ambil magister teologianya di STAS bersama dengan saudara Vanuel. Saya akan membagikan kita berkat firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk mari kita tunduk kepala, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tenangkan hati kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan akan firman-Mu, dan biarlah Engkau buka semua penghambat-penghambat yang ada, supaya firman-Mu benar-benar kami memahaminya, mengerti dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Tolong dan pimpin hamba-Mu dengan segala keterbatasan, tapi hamba percaya Tuhan berkarya dalam segala sesuatu, dalam kehidupan hamba-Mu juga kehidupan kami semua. Kami siap menerima benih firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kalau dilihat di tema yang saya bawa adalah mendengar kunci untuk memahami berkat pelipat gandaan. Saudara yang terkasih, pada zaman ini, ya, coba kita lihat. Nah, ada sebuah fenomena yang baru, di mana orang semua pada lari ke apa yang disebut dengan mengejar kekayaan. Orang bermain di macam-macam platform yang ada saat ini, bermain di saham, begitu banyak orang, ya, hanya untuk apa? Dalam zaman yang saat ini adalah mengejar apa yang disebut dengan kekayaan. Bahkan kalau kita mendengar apa yang ada di sini, kita bisa melihat bahwa mendengar adalah kunci daripada berkat pelipat gandaan. Ini berarti bicara tentang bagaimana saya bisa menjadi orang kaya dalam firman Tuhan. Saya bilang kita harus melihat. Nanti sore saya akan bicara tentang apa itu pelipat gandaan. Ya. Tapi kalau kita melihat dari semua ini, seluruh struktur dalam kehidupan kita, orang bermain di YouTube dan sebagainya bisa menjadi kaya luar biasa. TikTok, Instagram, semuanya menyiapkan sesuatu yang luar biasa, yaitu apa? Kita untuk menjadi berkelimpahan. Nah, kita bertanya, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Bagaimana dengan orang-orang yang Tuhan kasihi? Nanti kita akan melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, ayat bacaan kita diambil dari Lukas pasal 8 ayat 15, ayat 5 sampai dengan 15, 4 sampai dengan 15. Ya, ini berbicara tentang, mungkin Anda sudah pernah mendengar tentang situasi dan kondisi firman Tuhan ini. Saudara mungkin sudah tahu bagaimana tentang perumpamaan yang Tuhan berikan, yaitu tentang penabur. Tapi bagaimana memahami perumpamaan ini dengan baik, itu yang harus kita pahami, kita belajar dari situ. Kalau kita melihat situasi dan kondisi yang ada, kita bicara tentang konteks narasi, yaitu bagaimana pada waktu penabur, ya, Tuhan bilang ada penabur yang menabur benih di tanah pinggir jalan, ya. Nah, konteks naratifnya adalah pada waktu itu kondisinya adalah Tuhan Yesus sedang bertempur dengan orang-orang Farisi. Ya, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang lalu mereka semua menolak dia.
Ya, dalam konteks seperti itu. Dan dalam konteks desakan dia harus melayani dengan baik, dan dalam konteks dia menyembuhkan dan tidak diterima oleh orang-orang Farisi. Tapi banyak juga orang yang menerimanya. Nah, dalam konteks seperti ini, itu konteks naratif. Kalau bicara lagi tentang konteks geografis, mereka di sana dengan konteks sosiologis ya, mereka di sana adalah orang-orang pertanian. Ya, kondisi geografisnya mereka juga di sana panas dan sebagainya. Nah, Tuhan melihat sesuatu yang bisa dia sampaikan, yaitu apa? Tentang penabur. Karena masalah penabur ini adalah bagaimana cara melihat dalam konteks sosiologi, di mana mereka adalah orang-orang agraris. Mereka selalu menanam, dan itu ada gandum dan sebagainya ya, anggur dan sebagainya. Nah, dalam konteks seperti itu ada sebuah konteks lagi tentang konteks teologis. Konteksnya di mana apa? Di situ ada sebuah nubuatan di dalam Yesaya yang digenapi. Ketika Yesaya pada pasal yang ke-6 ya. Kalau kita lihat dari kitab Yesaya pasal yang ke-6, ya, bicara tentang apa? Bicara tentang orang yang mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Karena Tuhan sudah begitu murkanya, sehingga Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 6 ayat 9 dan 8-9. Dia katakan, mereka akan mendengar tetapi tidak mengerti. Luar biasa. Padahal Tuhan berbicara kepada umum. Dan orang-orang yang keras kepala ini, mereka tidak mendengar. Ya, ada sebuah apa yang kita bisa lihat bahwa pada waktu itu, ketika Yesus berbicara tentang menabur, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di tanah yang semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Apa tanggapan mereka? Oh, mereka hanya dengar saja. Mereka dengar saja. Lalu ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid sudah berpisah dari mereka, dan murid-murid bertanya, Tuhan, untuk apa kau bicara tentang menabur itu? Untuk apa kau bicara tentang bagaimana benih jatuh di tanah yang berbatu, atau benih jatuh di pinggir jalan, atau di semak berduri, dan bagaimana dengan tanah yang subur? Tuhan ingin mengajarkan sesuatu yang luar biasa bagi kita, bahwa hati-hati dengan hidup kita. Itu bicara tentang tanah rohani, yaitu hati kita. Di mana orang tidak peduli tentang bagaimana hati kita, apalagi dengan zaman sekarang. Ya, orang dikatakan suka melihat hal-hal yang lain dibandingkan dengan membaca firman. Sama dengan orang yang ada di tanah yang berbatu, atau ada yang tanah di semak berduri. Segala sesuatu yang menghimpit pergumulan, persoalan yang ada. Tapi Tuhan mau mengajar kita sesuatu yang luar biasa. Kalau kita lihat perbandingan daripada hal ini, pertama bicara tentang pinggir jalan. Itu adalah tentang hati yang keras. Ya, di mana hati yang keras itu diganggu oleh iblis. Kita tidak mau lagi dibentuk oleh Tuhan. Lalu apa? Benih yang ada jatuh di pinggir jalan. Dan diambil oleh burung dan sebagainya. Hasil akhirnya apa? Firman itu hilang. Tidak membekas dalam kehidupan kita. Ya, itu yang dikatakan untuk tanah yang tanah di pinggir jalan. Kalau bicara tentang tanah berbatu, karena ada banyak sekali batunya, kemudian akarnya itu masuk tetapi tidak sampai ke dalam, sehingga apa? Satu waktu kedatang persoalan, pergumulan, orang itu murtad karena tidak dalam kedalaman. Tidak dalam kedalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya dia kuat. Walaupun ada tanah yang berbatu seperti itu. Kita bicara lagi yang ketiga tentang semak duri. Ya, di mana dia dihimpit dengan pergumulan, persoalan, dan dia tidak menghasilkan buah. Atau kita bicara tentang hati yang baik. Ten gen kalon. Artinya apa? Hati yang jujur dan baik, yang siap menerima firman Tuhan dan mengeluarkan buah dalam ketekunan.
Itu yang Tuhan inginkan. Dan hati yang seperti itulah yang mendapat pelipat gandaan. Nanti kita akan melihat pelipat gandaan itu seperti apa. Ya tapi kita bicara tentang bagaimana respon hati kita di hadapan Tuhan. Ya, kadang-kadang respon kita apa? Oh, pinggir jalan itu menolak. Saya tidak mau firman Tuhan. Saya mau hidup dengan diri saya dan menjadi orang yang terhilang. Dan berapa banyak orang di tempat kita, di sekeliling kita yang terhilang seperti itu. Ada banyak firman Tuhan sudah disampaikan melalui media sosial. Tetapi ada banyak juga yang menolaknya. Bahkan dari rekan-rekan kita di sebelah berkata tentang, oh banyak sekali masalah-masalah yang mereka cari dari Alkitab. Dan mereka dengan kerasnya menolak. Bahkan ada orang-orang kita, orang-orang Kristen yang tidak teguh lalu akhirnya oh iya ya logikanya masuk ya. Bahkan kisah tentang, saya kemarin lihat terakhir kisah tentang Yesus membuat air menjadi anggur. Itu dibilang tidak benar kejadian itu. Kenapa demikian? Karena ketika mereka sudah minum anggur sampai 3 hari, setelah 3 hari, kemudian Yesus membuat air menjadi anggur, lalu dicidok dan diberikan kepada pemimpinnya. Pemimpin bilang ini adalah anggur yang bagus. Kenapa demikian? Karena mereka sudah mabok, jadi air itu air biasa yang diminum, sehingga mereka berpikir itu anggur yang enak. Karena mereka sudah 3 hari berpesta dan minum anggur. Itu kan cari-cari alasan yang luar biasa. Dan itu ada di sekitar kita. Kalau anak-anak Tuhan tidak kuat, tidak dalam, kita akan terhilang begitu saja. Kalau tanah yang berbatu bicara tentang orang yang sangat emosional, ya, tapi dangkal. Di mana apa? Ketika dia sedang bertumbuh, kemudian karena dia terlalu emosional, kemudian ada masalah dan sebagainya, batu-batu kehidupan yang ada, dia menjadi layu. Dan akhirnya tidak mendapatkan buah yang baik. Atau tanah yang berduri. Ya, tanah yang terhimpit dengan pergumulan, persoalan, dia menjadi sesuatu yang mandul, artinya apa? Tidak matang, tidak berbuah dengan baik. Yang Tuhan inginkan adalah tanah yang baik. Ya, tanah yang baik, tanah yang subur. Hati kita ini kita persembahkan untuk Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di mana kita tekun di dalam Tuhan dan kita berbuah melimpah dalam kehidupan kita. Kalau saya berhenti di sini kita akan melihat bahwa oh ya, ini seperti ini ya. Kunci berkat pelipat gandaan adalah ketika seolah-olah kita menarik uang dan kita menjadi luar biasa kaya dan sebagainya. Tidak seperti demikian. Mari kita memandangnya dengan baik. Bahwa kunci daripada firman Tuhan hari ini adalah apa? Pada ayatnya yang ke-8 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat, ya. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya coba baca yang ayat ke-8. 8 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, di bagian Matius yang dikatakan tentang 60 kali lipat dan sebagainya. Saudara, ketika kita ingin mengalami perlipat gandaan sampai 100 kali lipat, yang Tuhan pesankan apa? Mendengar. Kalau punya telinga mendengar, jangan tidak mendengar firman Tuhan. Dan kata mendengar ini dari kata akwo yang artinya apa? Ya, akwo artinya mendengar ini adalah saya mendengar, saya memahami, saya melakukan. Ya, nah kata akwo ini artinya seperti dengan kata serapan yaitu akuistik. Kita dengar akuistik seperti ini. Itu dia beresonansi dalam suara, dalam kehidupan kita, suara Tuhan
yang bergema tepat di dalam hati tanpa distorsi. Biarkanlah suara Tuhan berkata-kata dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita mengalami, kita mendengar kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Padahal itu merupakan kunci daripada pelipat gandaan. Itu merupakan sesuatu yang benar-benar kita butuhkan dalam kehidupan kita untuk mengalami pelipat gandaan. Ini nyata dalam kehidupan kita bahwa mendengar itu sudah sulit saat ini. Kita sudah diganggu dengan banyak sekali hal sehingga apa? Kita kurang mendengar. Padahal pada ayatnya yang ke-15 dikatakan seperti ini. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kata buah dalam ketekunan itu hupomeno, itu artinya betul-betul kita harus tekun dalam Tuhan. Orang di dalam Tuhan bukan hanya sekedar kita datang bersama memuji membesarkan Tuhan, kita bilang itu menyenangkan hati Tuhan dan sebagainya. Tetapi dalam kehidupan kita harusnya punya ketekunan. Dalam seluruh kehidupan kita persembahkan untuk Tuhan. Bicara ketekunan juga bicara tentang bagaimana kita setia membaca firman Tuhan. Saya setiap hari, ya mungkin tadi pagi saya bangun pagi sekali, saya buat renungan untuk saya kirimkan kepada orang-orang. Disertai dengan pembacaan 3 pasal setiap hari. Itu setiap hari tidak pernah dari Januari sampai dengan Desember nanti. Dan saya berikan voice-nya tentang 3 pasal itu. Bukan saya hanya tulis 3 pasal. Saya kasih voice-nya. Artinya apa? 3 pasal itu bisa didengar. Kalau kita lagi mau masak dan sebagainya masih dengar firman Tuhan. Karena kan dulu tidak ada. Tapi kita sekarang dengan gadget, dengan handphone, kita bisa melakukan itu. Mendengar, tiap hari mendengar firman Tuhan. Itu memacu kita untuk terus menerus hati kita terpaut pada Tuhan. Orang yang mendengar, yang dikatakan akuo itu adalah apa? Orang yang mendengar anugerah Tuhan dimasukkan di dalamnya. Dia memahami dan dia mengerti. Murid-murid ini adalah orang yang seperti itu. Karena apa? Ketika mereka mendengar saja, mereka tidak langsung katakan bahwa oh ya mendengar masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Tidak. Ketika mereka sendiri mereka tanya Tuhan apa arti daripada firman Tuhan itu. Apa yang sudah engkau katakan. Karena apa? Ada rasa rindu. Orang yang tekun adalah orang yang rindu senantiasa akan firman Tuhan. Orang yang mau mengubah hatinya untuk benar-benar tekun dalam Tuhan. Ya, ini kita bisa lihat dari seperti ini dan seperti ini dikatakan bahwa apa? Ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, para murid-murid ini, ayat 9, murid-murid bertanya kepadamu, apa maksud perumpamaan ini? Karena mereka tidak tahu, mereka punya hati yang rindu untuk mengetahui itu dan oleh karena itulah makanya nanti kita baca pada ayat yang selanjutnya. Lalu ia menjawab kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia. Artinya apa? Orang yang mendengar harusnya orang yang mendapat anugerah Tuhan. Jadi kalau kita punya kerinduan untuk mendengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, itu anugerah Tuhan. Karena kamu diberi karunia ya untuk mendengar. Orang lain tidak. Mereka tidak pusing dan mereka tidak mendapat apa-apa. Tapi kamu mendengar firman itu. Dan kamu diberi anugerah untuk memahami, mengerti. Akouo artinya Tuhan memberi anugerah dalam mendengar itu. Kalau sekarang tanpa anugerah Tuhan, kita mungkin akan selesai mendengar ini dan selesai. Tapi ketika orang-orang diberi anugerah Tuhan, kita tadi sudah menyanyi, memuji Tuhan. Dan Roh Kudus datang dalam hati kita dan dia menerangkan akan firman itu. Akan menjadi luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, coba kita lihat kondisi kita
saat ini. Kasus di pinggir jalan itu adalah apa? Orang yang scroll by. Karena apa? Oh lewat, firman Tuhan lewat. Pakai gadget sekarang, lewat. Lihat yang lain. Itu orang-orang di pinggir jalan. Mereka tidak ada kerinduan lagi untuk apa? Untuk mendengar firman Tuhan. Karena apa? Terlalu sibuk dengan menikmati begitu banyak kemudahan saat ini. Itu adalah orang-orang yang di pinggir jalan. Tetapi ada orang-orang dengan kasus yaitu seperti tanah berbatu. The hype of Christian. Ya, itu dikatakan seperti orang-orang di Amerika Latin. Tanah berbatu. Mereka tidak bertumbuh dengan kuat. Ada akar budaya yang membuat mereka terhambat akan firman Tuhan. Itu orang-orang di sekitar Amerika Latin seperti itu. Kalau mau lihat lagi semak berduri ada, yaitu adalah BC and Wyatt. Orang-orang di Amerika. Banyak berbicara tentang orang-orang yang terlalu sibuk mengejar kemapanan, mengejar kekayaan. Tetapi kasus tanah yang baik berbeda dengan kasus pinggir jalan itu orang di Eropa. Orang di Eropa sudah tidak peduli dengan firman Tuhan. Gerejanya kosong. Tetapi yang saat ini kita hadapi adalah tanah yang baik. The rooted Christian yang diakarkan di dalam Kristus. Itu adalah orang-orang di Iran saat ini. Hasil daripada penelitian Open Doors, lembaga-lembaga penginjilan menyatakan dulu orang Iran adalah apa? Waktu zaman tahun 1979. Pada waktu si Khomeini itu naik ya, revolusi Islam di Iran. Itu mungkin hanya ada sekitar 100 orang. Ratusan orang saja, orang Kristen. Tetapi saat ini bertumbuh dari 3 juta dan kita tidak tahu nantinya berapa. Akan ada perubahan besar, mereka menjadi tanah yang baik, mereka menjadi gereja-gereja rumah. Walaupun dalam kondisi perang, tetapi Tuhan juga bergerak untuk orang memberikan tanah yang baik bagi orang-orang ini. Pergumulan mereka ketika menghadapi pertempuran, menghadapi peperangan tidak membuat mereka hancur. Tetapi apa? Membuat mereka semakin kuat dalam Tuhan. Pergumulan apapun mereka sekarang keliling di rumah-rumah untuk mengabarkan Injil. Dan itu sangat efektif. Tuhan sedang bekerja di Iran pada saat ini. Saudara yang terkasih, bagaimana kita menghadapi semuanya ini? Di Indonesia bagaimana? Ya, saya mau katakan Indonesia bagaimana? Ya, coba kita aplikasikan dengan orang-orang Indonesia. Saya katakan bahwa ini adalah merupakan aplikasi yang pertama, aplikasi dalam manajemen gangguan. Yaitu apa? Coba buat sebuah ruang kedap suara. Saya tidak berkata bahwa Anda harus cari tempat lalu membuat ruang sendiri. Tapi saya berkata tentang bagaimana berikanlah waktu untuk diam dengan Tuhan. Segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita itu begitu luar biasa cepat. Begitu luar biasa sibuknya kita melakukan segalanya. Minta beberapa waktu untuk berdiam dengan Tuhan. Ketika kita lakukan itu, kita akan menghilangkan cacat-cacat yang Tuhan tidak inginkan, buah-buah yang Tuhan tidak inginkan. Buah yang jatuh di pinggir jalan, buah yang jatuh di tanah berbatu maupun semak duri. Caranya apa? Diam sebentar dengan Tuhan. Kedua, kita bicara tentang aplikasi dalam kedalaman dan kedangkalan. Jadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar kita menjadi orang biasa, tapi betul-betul kita punya kedalaman dengan Tuhan. Jangan hidup yang dangkal saja dengan Tuhan. Masuk dalam kedalaman dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu hal yang luar biasa yang Tuhan ingin kita. Artinya apa? Kita mempunyai akar melalui community kecil, pemuridan dan sebagainya. Belajar terus akan firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga aplikasinya adalah dalam penyaringan prioritas.
lakukan penyaringan hati. Ya, hati kita harus benar-benar dengan Tuhan. Jaga hati kita ini. Makanya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu adalah aplikasi penyaringan prioritas. Kemudian aplikasi tentang produktivitas iman. Kita terus memproduksi kekuatan iman itu dalam kehidupan kita melalui apa? Transformasi. Kita merubah dari sebuah kupu-kupu ulat menjadi sebuah kupu-kupu yang luar biasa indah. Indah di hadapan Tuhan. Transformasi itu yang harusnya hadir dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan semuanya ini. Kunci daripada pelipat gandaan adalah apa? Adalah sungguh-sungguh mendengar apa yang Tuhan katakan. Belajar untuk mendengar dan memahami apa yang Tuhan inginkan. Ya, bagaimana berkat pelipat gandaan itu kita bisa dapat. Saya mau mengajak kita untuk menyanyi. Karena berkat pelipat gandaan itu akan saya sampaikan pada sore nanti melalui sebuah geometrik yang menunjukkan bagaimana itu 60, bagaimana 30, bagaimana 100 kali lipat berkat itu. Supaya nyata dalam kehidupan kita. Ya, seperti ini. Ya, ada 60, 30 dan 100 kali lipat. Saya akan menyampaikannya nanti sore.